Allah hanya memandang ke dalam qalbu. Jangankan kehadiran Allah, hadir di masjid dalam keadaan tidak suci. Di dalam Al-Quran, Allah berbicara qalbu lebih dari 100 kali. Kenapa Allah berbicara tentang qalbu lebih dari 100 kali? Karena Allah mementingkan qalbu melebihi qalib. Qalib, penampilan fisik, ketaatan yang zahir, yang Allah pandang qalbu. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari hiasi qalbu dengan nama Allah. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang mutahhar. Mutahhar yang disucikan. Siapa yang mensucikan kita? Itulah makna astagfirullah. Jika seorang baginda Rasul SAW masih merasa berdosa, padahal beliau tidak berdosa, kenapa ada hari ini orang merasa dirinya tidak berdosa? Kenapa ada orang hari ini merasa dirinya lebih suci? Di dalam Al-Quran, Allah berbicara qalbu lebih dari 100 kali. Kenapa Allah berbicara tentang qalbu lebih dari 100 kali? Karena Allah mementingkan qalbu melebihi qalib. Qalib, penampilan fisik ini, ketaatan yang zahir, celana, sarung, serban, rida, syawl, itu qalib yang Allah pandang qalbu. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari hiasi qalbu dengan nama-nama Allah. Kita tidak mungkin menjadi hamba yang bersih mutlak, karena kita bukan Rasul, kita bukan Nabi. Wali mungkin juga belum tahu, tapi Allah selalu membuka harapan dan mengatakan, Innallaha tawwab. Allah itu penerima orang yang mengaku salah. Kita ini tidak dituntut untuk bersih mutlak. Kita cuma diminta, akuilah jika engkau salah. Sholat tadi tidak khusyuk, kita ngaku, ya Allah, aku berusaha khusyuk tapi aku tidak sanggup khusyuk. Engkaulah yang memberi khusyuk, ya Allah. Maka berikan kami pengenalan mengenai Engkau, ya Allah, sehingga rasa khusyuk itu muncul. Amin ya Rabbal alamin. Maka beragama jangan menyusahkan diri. Jangan kemudian mengatakan, saya belum suci, saya ingin jadi orang suci dulu baru ganti kopiah. Tidak. Suci di situ artinya berusaha untuk suci, bukan suci yang mutlak. Maka di dalam Al-Quran ada kalimat di surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang mutahhar. Mutahhar artinya yang disucikan. Siapa yang mensucikan kita? Allah sendiri juga. Bukanlah Ar-Razi yang membersihkan dirinya, bukanlah hamba membersihkan diri. Hamba minta dibersihkan kepada Allah SWT. Itulah makna astagfirullah. Jika seorang baginda Rasul SAW masih merasa berdosa, padahal beliau tidak berdosa, kenapa ada hari ini orang merasa dirinya tidak berdosa? Kenapa ada orang hari ini merasa dirinya lebih suci, kelompoknya lebih bersih, tarekatnya lebih tinggi? Kenapa ada orang merasa itu? Manhajnya paling dekat kepada Allah dan Rasul. Ini berbahaya. Ini bukan keruhanian Rasulullah SAW. Rasulullah tidak sibuk dengan aib orang, tidak sibuk dengan jenggot dan celana orang, tidak sibuk dengan amalan-amalan orang. Beliau sibuk membenahi dirinya, lalu mengajari orang-orang sekitarnya. Seandainya Rasulullah orang yang saklek, tidak suci, tidak boleh datang, maka jika ada orang yang mengotori masjid, pasti itu dibunuh. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Hadis yang sering saya sampaikan, baginda Rasulullah SAW didatangi Arab Badui, tidak ada adabnya sama sekali. Arab Badui itu Arab pelosok, tidak terpelajar, tidak nyantri, tidak sekolah. Arab Badui ini setiap kali melihat tembok, seperti sopir angkot zaman dulu, sopir truk zaman dulu, kalau lihat tembok apa? Mau nembak. Tahu nembak? Mau buang bensin.
Ini si Arab Badui melihat tembok kok bagus-bagus begini nggak disirami, maka dia siramilah tembok masjid Rasulullah dengan bensin yang dia punya. Bahwa di saat dia asing mengeluarkan hajatnya, tiba-tiba sahabat hendak memukulnya. Ketika itu Nabi mengatakan, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Coba Bapak dibayangkan, kalau ada orang sedang buang air, lalu kita ganggu, dia nanti dari mengarah ke sana, dia mengarah kepada kita. Apa yang terjadi? Ada tembakan ke sasaran yang lain. Najis berceceran kemana-mana. Maka Nabi SAW kata, jauh, biarkan dia. Apakah orang ini dihukum? Tidak. Malah yang dihukum yang tidak mengerti. Yang ingin memukul dapat tugas, ambil air 1 gayung, kamu siramkan. Tapi sahabat tidak menganggap ini hukuman. Dia menganggap ini sebagai sebuah pelajaran, bahwa tidak semua orang yang salah itu salah, tidak semua orang yang taat itu benar. Banyak orang salah, dia sedang mencari kebenaran. Banyak orang taat, tapi merasa paling benar. Semoga kita tidak termasuk dua-duanya. Semoga kita termasuk thalabatul ilm, penuntut ilmu. Orang yang baru merasa belajar sholat, belum merasa sholat, itu merasa belajar sholat. Belajar itu usaha. Usaha itu disebut iqamatus sholat. Aqimis sholat artinya berusahalah melatih ilmu sholat. Kalau ada orang merasa sholat, Allah katakan fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang merasa sholat. Jadi nanti jika ada orang belum sholat, kita tidak boleh hina, ya. Sebab apalagi cuma beda pilihan politik, beda dia sholat, kita sholat, dia tidak sholat, tidak boleh hina. Apalagi cuma beda coblosan, ya. Tapi kewarasan rohani ini hilang beberapa tahun ini. Saya berharap jamaah kembali waras, ya, kembali kepada akal sehatnya. Ulul albab, orang yang mempunyai akal pikiran yang cerdas. Mau nanti kalau 2024 beda pilihan, siap untuk berbeda, ya, jangan termakan lagi oleh hoax, ya, siap. Insya Allah negeri ini diberkahi. Di saat semua negeri sedang hiruk pikuk menghadapi virus, alhamdulillah Allah masih izinkan kita berkumpul. Terima kasih kepada ulama, umara, pengurus masjid, ya. Semoga mereka diberkahi Allah yang mengizinkan kita semua. Suatu kali Nabi SAW berdoa, hadis Sahih Bukhari, Allahumma inni as'aluka salamata shalim. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau salam. Salamah bukan bahasa Arab, itu artinya bukan selamat. Salamah itu artinya terbebas dari keburukan dan lain. Apa arti salamah? Maka jika disebut Allahumma antas salam minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Assalam, Allah yang maha terbebas dari aib dan kekurangan. Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka salamata salat. Ya Allah, aku minta selamat di dalam dadaku. Apa itu? Ini Nabi yang minta. Jika Nabi meminta dadanya selamat, terbebas dari aib, terbebas dari keburukan-keburukan, maka kita lebih wajib membacanya. Meskipun secara ilmu hadis, ilmu fikih, dalam ilmu fikih dianjurkan, disunnahkan, tapi secara ilmu hakikat berdoa seperti ini wajib. Ya, berdoa meminta supaya Allah selamatkan isi dada. Sadar bahasa Arab, sadar. Apa arti sadar bahasa Indonesia? Orang sadar. Tapi bahasa Indonesia sadar itu lawan daripada tidur atau mabuk, atau lawan daripada orang yang sudah lewat dari maksiat, dia sudah sadar. Tapi sadar dalam bahasa Arab, sadar, yasduru sadran, suduran, fahuwa sadirun wa dhaka masdurun. Sadara, bersumber.
Sumber, di mana sumbernya? Di kolbu. Maka doa ini, ya Allah, aku memohon selamat di dalam sadarku, selamat di dalam kolbu. Bacalah doa ini setiap selesai sholat, ya. Insya Allah sebelum wafat Allah angkat jadi walinya, kekasih. Amin ya Rabbal. Karena cara jadi kekasih Allah gampang-gampang susah, gampang-gampang susah. Hatta kepada anjing tidak boleh benci. Suatu kali ada seorang perempuan pelacur, ini pelacur. Mungkin ini profesi yang kita anggap paling hina, tapi ternyata pelacur ini meskipun dirinya dia lacur, di kolbunya masih ada rahmat Allah. Dia melihat anjing kehausan, diambilkan air, dia suapkan kepada anjing. Kita katanya orang yang sujud 5 kali sehari, melihat anjing ditabrak. Di mana rahmat Allah di kolbumu? Di mana rahmat Allah di kolbumu? Karena wali Allah itu adalah hamba yang di kolbunya ada rahmatullah. Di kolbunya adalah rahmat Allah. Apa arti rahmat? Kasih sayang. Hatta kepada semut kita kasih, pohon-pohon kita kasih. Maka orang-orang yang merusak ekosistem alam semesta, mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka harus membayar. Yang sudah merusak ekosistem alam, bayar dengan menanam kembali. Tanam kembali di tempat yang lain. Jika memang kemudian jadi itu tempat usaha, tanam di tempat yang lain. Jika tidak, maka Allah akan menyatakan perang kepada kita, ya. Jadi kekasih Allah gampang-gampang susah. Coba perhatikan hadisnya. La yazalu abdi, hadis Sahih Bukhari. Senantiasalah hambaku yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal nawafil, tambahan ringan. Nawafil itu tambahan plus ringan. Hatta uhibbah, sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Kalau kita jatuh cinta, kita punya perhatian ya dengan orang yang kita cintai. Maka kita boleh artikan, hambaku beramal dengan amal-amal yang remeh, ringan menurut dia, tapi membuat aku punya perhatian cinta kepadanya. Hatta uhibbahu, sehingga aku punya perhatian cinta kepadanya. Jika aku sudah cinta, aku ganti perangkat di dalam dirinya. Yang memandang bukan lagi matanya, yang mendengar bukan lagi telinganya, yang berkalam bukan lagi lisannya, yang berzikir bukan lagi kalbunya. Allah mengatakan, kuntu, akulah yang berkalam saat dia berkalam, akulah yang mendengar saat dia mendengar, akulah yang memandang saat dia memandang. Jangan bayangkan Allah itu galak, Allah itu asik. Rasulullah asik orangnya, Rasulullah itu asik, cuma sahabat yang sungkan. Rasulullah itu mudah senyum, buat tegang, begini terus. Allah, bid'ah, haram. Enggak begitu. Rasulullah itu penyayang Rasulullah. Apa kata beliau? Aku kepada kalian seperti ayah kepada anak-anak. Ayah kepada anak-anak ada masanya ngajar, ada masanya bermain-main, ada masanya berkasih sayang. Maka Rasulullah SAW dengan para sahabat. Jangankan kepada para sahabat, bahkan Rasulullah akrab dengan binatang-binatang yang kita remehkan. Satu kali beliau sedang jalan-jalan di suatu kampung, tiba-tiba ada seekor onta datang, tersungkur sujud depan Nabi, menangis. Rasulullah bisa berbicara dengan semua bahasa. Maka Nabi faham apa yang dia kalamkan. Ternyata si onta curhat, wahai Rasulullah, tolong aku wahai Rasulullah. Aku dipaksa tuanku, makan sedikit kerja banyak. Onta Pak, onta ya? Cuma sayang, onta curhatnya cuma masalah kerja, onta curhatnya cuma masalah beban, onta curhatnya masalah makan.
Maka hamba-hamba yang sudah berubah jadi hewan, dia curhat cuma masalah dompet, perut, dompet, perut, dompet, perut. Itu yang dia curhatkan kepada Allah. Dia bukan lagi hamba yang punya rohani hidup. Dia sudah menjadi karakter yang lain, bukan lagi karakter seorang manusia. Jadi kalau curhat kepada Allah, jangan curhat masalah dunia. Apa beda ente dengan onta? Allah sebelum kita dicipta sudah tahu masalah kita. Sudah atau belum? Terus untuk apa kita kasih tahu kepada Allah? Kalau doa minta keteguhan, bukan minta macam-macam. Ya Allah, berikan As-Samad, lam yalid wa lam yulad. Al-Fatihah dengan ahad saja. Jangan itu kalau minta dengan ya Allah buat suami saya sayang, itu biasa. Ya Allah banyakkan bini, itu biasa. Jangan itu yang diminta. Yang diminta bukan itu, ya Allah banyakkan rumah. Jangan. Coba lihat Nabi mengajarkan doa apa? Kita sudah hafal semua. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah bantu aku berzikir. Gak minta banyak zikir, minta dibantu supaya bisa karena nama Allah sangat berat. Wa syukrika, bersyukur. Gak minta fulus, tapi kalau fulus sudah punya bersyukur kan? Kalau harinya banyak bersyukur. Anak-anak, dulu saya sendiri anak saya banyak. Nabi Adam itu senang melihat umatnya sekarang banyak yang sholat. Kata baginda Rasul SAW, ini mukatsirun bikumul umam. Aku berbangga dengan umat yang lain karena umatku banyak. Jadi kita yang muahidin, yang cuma itu ini kurang membanggakan Rasul. Kayaknya ada yang nggak sepakat. Mohon maaf itu canda aja ya. Kembali kepada kita. Nabi tidak mengajarkan minta barang. Nabi mengajarkan tujuan. Tujuan kalau punya harta supaya apa? Supaya bisa beramal soleh, bersyukur. Jangan minta hartanya takut lupa diri. Mintalah syukurnya. Ya? Jangan minta ujian, minta sabar. Jangan minta perang, minta semangat jihad. Ini belum apa-apa udah minta perang. Ya? Sabar dong. Ada babnya. Ini ulama kita, guru-guru kita kalau dia takut kepada Allah, dia tidak takut jihad. Tapi jihad itu ada tempat dan waktunya. Jangan bom saudara sendiri. Jangan hancurkan negeri sendiri. Itu namanya bukan jihad, namanya jahat. Ya, saya mengimbau kepada orang yang punya semangat jihad. Semangat aneh lebih besar daripada ente. Tapi itu saya tahan. Saya kumpulkan. Nanti kita ledakan di saatnya. Di saat ada orang menyerang agama ini, di saat orang ingin mengganggu negara ini, baru kita keluarkan. Saya tahan-tahan. Marah kita asah dengan nama Allah, kita asah dengan rindu kepada Rasulullah. Apa amalan paling mulia? Nabi mengatakan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Baik engkau lagi sholat, lagi zikir, lagi sedekah, hatta jihad. Ternyata orang berjihad kalau nggak zikir, jihadnya kurang sempurna. Makanya banyak orang jihad niatnya tidak benar, mau menikahi 72 bidadari, ya salam. Sedikit itu bro, ya, menikahi 72 bidadari itu sedikit. Ente kalau masuk surga 1000 aja sedikit. Terlalu rendah masuk surga, cuma urusan bainal fakhidain, antara dua paha. Itu terlalu hina ente masuk surga begitu. Mending datang ke lokalisasi aja. Jihad bukan untuk itu. Jihad li'ila'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimat Allah yang tinggi. Sebelum meninggikan kalimat Allah di sana, tinggikan dulu di dalam diri. Ini di hati pun urusan nasi sebungkus sudah berontak. Gimana mau berjuang?
Tersinggung sedikit sudah pengen pecah. Beda paham sedikit buat kelompok baru. Antum tahu nggak kalau jihad itu pergesekannya lebih dahsyat daripada cuma beda-beda paham. Coba baru beda-beda yasinan, mana yasinan udah pecah. Baru beda cuma coblosan udah pecah. Baru beda maulid nggak maulidan sudah pecah. Orang lagi jihad nggak sempat mikirin itu. Semua bergerak cepat. Dan ini sudah dekat masanya. Negara-negara besar sudah buat senjata baru, beli senjata maju. Kita masih maulidan. Nah, senjata kita justru di situ. Untuk apa antum ya? Di dalam tank yang kuat, pakai anti peluru, tapi penakut. Untuk apa? Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi berani nggak boleh juga berlebihan. Maka Imam Al-Hakim At-Tirmizi mengajarkan ada cinta, ada takut. Cinta membuat orang berani. Benar nggak? Kalau cinta berani nembak sendiri. Khasyah, takut kepada Allah, membuat orang kemudian tidak berani bergerak. Dua ini harus ada di kalbu. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, maka PR kita ke depan adalah mempelajari ilmu qalbu. Kalau sudah masuk ke dalam qalbu, dia tidak akan pernah keluar lagi, dia akan terus. Qalbu itu di dalam lapisannya ada namanya fuad. Fuad ini bertanggung jawab di hadapan Allah. Sesungguhnya sama wal basar, pendengaran, penglihatan, wal fuad, dan fuad, semuanya itu dimintai pertanggungjawaban. Sekedar qalbu belum bertanggung jawab, tapi kalau sudah jadi fuad, sudah jadi keputusan di hati, maka dia dipertanggungjawabkan. Ya? Apa beda qalbu dan fuad? Di qalbu banyak lintasan, banyak was-was. Tapi kalau fuad, pendirian kita ini dihisab, hati-hati, itu dihisab. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Nabi SAW beliau mengatakan, ketika ada seseorang di antara sahabat tidak terkenal, tapi dia punya wiridnya salamatus shalah, membersihkan isi qalbu. Apa kata beliau? Akan duduk di tempat ini ahlul jannah. Jadi ahlul jannah, ahli surga, gak perlu bunuh orang. Mau jadi ahli surga, bersihkan dulu di sini. Di tempat yang lain ada sahabat ternyata belum terbukti setia. Seorang jawara, pendekar sakti, satu bisa lawan 5 orang sekaligus. Saktinya bukan main, bisa mengalahkan banyak orang. Tapi ketika malam hari dia berjuang, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu ahli surga. Kata Nabi, tidak. Huwa ahlun nar, finnar, dia masuk neraka. Sahabat kemudian ada yang memata-matai terus, Rasulullah, sudah banyak orang kafir dibunuh olehnya. La, finnar, dia masuk neraka. Ternyata malam hari musuh kalah, dia terjatuh karena kakinya luka, badannya tertusuk, tapi tidak mati. Sakit tidak tertahankan, akhirnya diambil belatinya, dia tusukkan ke jantungnya, mati. Su'ul khatimah. Ternyata orang ini qalbunya tidak selamat. Maka nanti dalam berjuang, kalau qalbu belum selamat, siap-siap nanti ini terjadi kembali. Susah dikit bubar, tersinggung dikit bubar. Memang berjuang enak, ya? Memang antum kira bikin pesantren buat harokah pergerakan mudah? Nggak mudah. Ada gesek-gesekan. Ya? Maklum kita manusia. Ini masa sudah dekat. Sudah siap belum? Belum. Sudah siapkan qalbunya. Niat kepada Allah, ya Allah, yang membolak-balik qalbu. Ya muqallibal, coba baca doanya. Ya muqallibal qulub, wahai yang bolak-balik hati kami, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Tetapkan hati kami,
dalam din engkau, agama engkau, akhlak yang taat kepada engkau. Itu kita minta sampai mati, kita minta. Ya, coba diulang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Para sahabat meriwayatkan Rasulullah sering bersumpah dengan menyebut wa muqallibil qulub, wa muqallibal qulub, wa muqallibil qulub, wawnya demi yang membolak-balik hati. Beliau sendiri pun mengalami goncangan-goncangan, apalagi kita. Tanya kepada pengurus masjid, ada pergesekan. Pengurus taklim, ada pergesekan. Benar. Orang bangun pesantren, ustaz sama ustaz, guru sama guru. Dunia begini. Kalau nggak begini, nggak dunia, sorga. Seseorang datang kepada Sufyan Ats-Tsauri. Bukan, terbalik. Sufyan Ats-Tsauri datang ke gurunya. Kata Sufyan, wahai tuan guru, di mana ada tetangga, ada tempat tinggal yang nggak ada orang rese, nggak ada pergesekan. Dibawa oleh gurunya, dibawa ke pemakaman. Kau pindah rumah. Ya, baik. Maka Bapak Saudara yang kan Allah, mari persiapkan kolbu, mendekat kepada yang mendekat, yang membolak-balik kolbu. Biarlah kolbu ini begini, dia berubah terus, nggak mungkin dia tenang. Dia berubah terus, kadang soleh, kadang tidak soleh, kadang kotor, kadang bersih. Itulah kolbu. Maka saya mengatakan jangan berlebihan, jangan sok bisa suci. Maka saya tidak pernah mengajarkan kolbu mesti suci. Yang ada kolbu harus sadar bahwa dia tidak suci. Cara berkomunikasi dengan Abul Arwah, Bapak Rohani, ini cuma istilah. Bapak, Ibu Rohani, itu dengan cara menyapanya. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Sampaikan salam rindu atas engkau wahai ayah Rohaniku. Bahkan boleh dibaca Assalamualaikum ya abati ya abaruhi ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai ayah rohaniku Rasulullah SAW. Ya, gitu. Jadi sapa sebelum kita berbicara, sapa dan adab kepada ayah rohani baginda Rasulullah SAW. Sapalah setiap hari, setiap saat, setiap masuk ke tempat, apalagi masuk ke masjid. Ya, masuk masjid baca Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah. Pulang ke rumah, undang nur Rasulullah masuk ke rumah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Undang nur masuk ke rumah supaya rumah tidak panas. Kalau kita mau tengkar, kita ingat pada Rasul, cahayanya masuk. Kita malu kepada Rasulullah marah-marah kepada istri. Kita malu tengkar, kita malu berbuat jorok. Kalau sudah mengucapkan salam ke dalam ruangan dan rumah, ucapkan salam kepada dia. Ada ungkapan ulama, ini bukan hadis. Ingat, ini bukan hadis. Ini kebanyakan kawan-kawan saya pencinta kajian kolbu, tapi tidak mengerti ilmu hadis. Kalau sudah Arab disebut hadis. Tidak benar, ya, harus diluruskan. Kalau bukan hadis, jangan katakan hadis. Ya, ini bukan hadis, ini kalimat ulama memahami makna daripada masjid. Innama ya'muru masajid Allah. Yang memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman, yang ngapain mendirikan sholat, bayar zakat dan selanjutnya. Lalu masjid itu bangunan ini atau orang yang sholat? Ada bangunan di Eropa, di Paris, di Prancis, di Spanyol, bahkan di Turki, ada bangunan gereja menjadi masjid. Masjid jadi gereja. Berarti yang disebut masjid itu bukan ornamen, arsitektur seperti ini. Ini budaya orang Indonesia buat masjid, mesti ada kubahnya. Dulu Nabi buat masjid Nabawi tanpa kubah, karena kubah itu tradisi orang-orang Persia dan Romawi. Ya? Jadi yang masjid itu apa? Masjid itu tempat orang sujud. Banyak orang sujud, tapi kolbunya tidak sujud.
Maka tempat qalbu sujud ini juga harus diketahui. Ya, di bagian manakah qalbu kita sujud? Ketika seseorang mengenali rahasia qalbunya, maka dia akan sadar qalbul mu'min baitullah, masjid hakiki itu ada di qalbu. Itulah sebabnya malaikat itu datang bukan ke bangunan yang seperti ini. Malaikat datang kalau di dalam bangunannya ada orang-orang yang qalbunya sudah jadi masjid. Ya, qalbunya sudah makmur menyebut nama Allah. Yuzkarus fiha ismuh, nama-nama Allah disebut-sebut di sana. Maka setiap qalbu yang sibuk menyebut nama Allah, sibuk membesarkan Allah, qalbunya masjid. Apabila orang mulai menyebut nama Allah di dalamnya, maka belajarlah zikir qalbu, zikir khafi, wazkur rabbaka fi nafsik. Begitu Allah berkalam dalam Al-Quran surah Al-A'raf 205, sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabb engkau? Siapa nama Rabb engkau? Allah. Katakan Allah. Itulah pentingnya belajar zikrullah, itulah pentingnya talqin zikir. Carilah guru yang tepat. Semoga beliau terima kita jadi murid. Amin ya rabbal. Namun hamba yang sudah qalbunya menjadi masjid, kita kalau mau ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan terbaikmu ketika ke masjid. Perhiasan qalbu adalah nama-nama Allah. Maka sebelum bertakbir, penuhi qalbu dengan nama Allah. Makanya guru bapak tadi, sebelum dia takbir, dia luruskan, dia buang selain nama Allah. Dia katakan, ilahi anta maksudi, ya Allah, jika ada di qalbuku selain nama engkau, bersihkan, cukup engkau saja. Jika ada kehendak-kehendak, ingin khusyuk, ingin sakti, ingin hebat, tolong luruskan, jadikan hanya ridhomu jadi tujuanku. Itu maksud beliau. Selama tidak dibaca dalam sholat, tidak bid'ah. Yang bid'ah kalau dibaca setelah takbir. Ya, ada yang baca ilahi maksudi setelah takbir, saya bilang ente ada bid'ah. Ya. Terus ba'da sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Sholat sudah selesai belum? Boleh guling-guling nggak? Boleh loncat-loncat nggak? Boleh dengerin YouTube saya nggak? Kalau cuma begini-begini, boleh nggak? Oh, kalau yang akhwat, bedak-bedak. Boleh nggak bedak-bedak habis assalamualaikum? Ini nggak ada masalah. Adapun beliau begitu, karena Nabi dulu pernah setiap selesai sholat, beliau minta ampun kepada Allah. Karena Nabi tidak punya dosa, maka beliau tidak megang apa-apa. Beliau cuma merasa berdosa. Karena merasa kurang, cukup bersyukur. Kalau kita ini banyak dosa, mulai dari otaknya yang jorok. Udah jorok kan hari ini? Tuh, jujur lah, walaupun kepalanya pakai songkok, dalamnya jorok. Saya sama. Otak saya ini sama kotornya dengan otaknya. Cuma bedanya Allah pertemukan saya guru-guru yang mengajarkan cara mengclean, membersihkan. Jadi kalau mau sholat terasa nikmat lagi. Kita mau makan, piring kotor, bisa makan. Kita mau makan, di baju ada bisa makan. Mau ketemu Allah, Allah menyajikan makanan namanya sholat. Di kolbu ada hasan, ada tai sombong. Gimana kolbu akan menyantap nama Allah? Nggak bisa. Maka sebelum sholat bersihkan kolbu, setelah sholat bersihkan kembali kolbu. Dengan cara kita hanya mampu berusaha istighfar, Allah lah yang membersihkan. Ya, baik.